Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah Minggu hari ini kita masuki di dalam pembukaan bulan keluarga tahun 2022. Keluarga merupakan pusat kultural baik dari segi pendidikan, pekerjaan, hingga peribadatan. Bulan keluarga yang dimaksudkan untuk mempererat persekutuan keluarga dan juga persekutuan antar keluarga. Tema bulan keluarga tahun 2022 adalah keluarga yang ikut serta karya Allah. Dengan tema ini kita diajak untuk tetap memperkuat elemen dasar persekutuan gereja, yakni keluarga. Selain itu, keluarga diharapkan terlibat dalam karya Allah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan setiap ibadah minggu 3 Juli yaitu pembukaan bulan keluarga. 10 Juli 2022 yaitu Pekan Anak. 17 Juli 2022 Pekan Wanita. 24 Juli 2022 yaitu bulan keluarga. 31 Juli 2022 penutupan bulan keluarga. Kegiatan yang kedua yaitu berbagi cerita oleh lansia. Dan yang ketiga, festival film musik, seni, dan intergenerasi. Kegiatan yang keempat yaitu altar keluarga. Kelima, doa harian keluarga. Dan keenam, ibadah dalam keluarga yang melibatkan suami, istri, dan anak. Bapak Ibu yang terkasih, karena ini bulan keluarga, yang bertugas adalah majelis dan keluarga. Untuk pembukaan, ada persembahan tari yang akan dipersembahkan oleh anak Kenneth. Monggo.
Terima kasih persembahan menarinya anak Kenneth. Kita akan bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Monggo kita memujikan dari Aku Bocah Rahayu. Kita sambut dengan dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah pada pagi hari ini di bulan keluarga tahun 2022 Gereja Kristen Jawetan. Kita mulai dengan satu ungkapan, umat Tuhan hidup dan dipanggil untuk bertumbuh dalam konteks hidup mereka. Tuhan menghadirkan semuanya untuk mewujudkan karya kerajaan-Nya. Mada Bakti 477. Semua jalan
silakan duduk. Saudara-saudara, gereja adalah keluarga Allah. Setiap kita, baik anak, remaja, pemuda, wanita, laki-laki, dan Adi Yuswo adalah bagian dari keluarga Allah yang disebut sebagai gereja. Oleh karena itu, pada ibadah pembukaan bulan keluarga melibatkan seluruh persekutuan, jadilah anggota keluarga yang saling menyapa, saling mengasihi, saling menguatkan, dan tidak terasing satu dengan yang lain. Karena kita semua adalah keluarga Allah. Keluarga Allah yang selalu dituntut untuk ada dalam satu kesatuan. Mari bersama kita menyaksikan satu video singkat terkait dengan mesbah doa dalam satu keluarga. Ayat 8 sampai 12. Oke? Oke. Ya. Oke Lulu. Yuk. Lulu awali dengan doa pembukaan. Tuhan Yesus, hari ini kita akan doa pagi bersama. Berkati kami. Ampunilah segala dosa kami. Amin. Oke. Efesus 5 ayat 8 sampai 12. Emang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang adalah berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan apa saja pun, apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan kiranya firman ini boleh mengingatkan kita untuk menghadapi hidup di sepanjang hari ini dengan semangat terang. Oke Adia? Oke Lulu? Oke. Ya. Ya mah lagunya. Yesus menginginkan dagu, Kidung Jemaat 424. Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan dagu. Kita diundang untuk menjadi terang. Kiranya Adia Lulu, kita semua, Papa Mama boleh bersemangat menjadi terang. Sudah Lu? Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar.
Oke, kita akan masuk ke dalam doa. Adia berdoa lebih dulu, kemudian lanjutkan Papa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas hari ini. Mohon ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kami semua akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya kami diberikan kesehatan dan juga semangat untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini akan dilanjutkan oleh Papa. Kami juga ingin menyerahkan keberadaan kami secara utuh. Kami percaya bahwa rahmat Tuhan senantiasa melingkupi setiap kami, dan kiranya kami senantiasa dimampukan untuk mengingat akan identitas kami yang adalah anak terang, supaya dengan terang yang bersumber dari Tuhan, kami senantiasa dimampukan untuk terus melakukan yang terbaik. Kami serahkan Adia, Lulu, Papa, Mama di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga teringat dengan saudara-saudari kami, anggota keluarga kami yang lain, Yangti, Mbah Kung, Bude Yuyun, Pak Dilili, Pak Deko, Pak Dedi, sekeluarga. Demikian pula dengan saudara-saudari kami yang lain. Kami memohonkan berkat, kami memohonkan kesehatan, kami memohonkan rahmat dan penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh ada di tempat ini, dan kami percaya bahwa apapun yang terjadi, kasih dan rahmat Sang Kristus Yesus akan senantiasa menuntun setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami siap menghadapi hari, kami siap menghadapi beragam tantangan dengan penyertaan, dengan tuntunan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Sang Roh Kudus. Kami akhiri dengan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Oke, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai. Yuk, selamat berpelukan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa yang kita saksikan tadi mengingatkan kepada kita kan satu hal yang sederhana, bahwa mezbah doa dalam keluarga itu menyatukan kita dalam perbedaan kita, karena dalam keluarga itu senantiasa ada perbedaan. Mari kita mengingat, kita semua adalah keluarga yang dibangun dari perbedaan. Seringkali perbedaan menjadi penghalang kita untuk bersatu. Seringkali ukuran generasi menjadi patokan bagi generasi lainnya. Selera musik, selera himne membuat kita terasing dengan yang lain. Jadikanlah perbedaan sebagai bagian dari keindahan. Anak remaja memiliki kekasan, pemuda dengan generasi dan pemikirannya, wanita dan laki-laki yang berkeluarga memiliki generasi yang berbeda dengan yang lain, dan lanjut usia juga memiliki kekasan. Perbedaan-perbedaan ini harus kita jadikan pemersatu, sebab Allah berfirman demikian. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. PKJ 200.
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami pada saat ini. Tolonglah kami untuk mendengarkan apa yang menjadi suara Bapa, suara yang mengingatkan, suara yang mengajarkan, suara yang menegur, suara yang memperingatkan kami. Supaya hanya karena karya Roh Kudus, kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hanya karena karya Roh Kudus, kami dimampukan untuk menghayati dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Berkatilah kami semua yang mewartakan, yang membacakan, dan yang mendengarkan sabda-Mu. Supaya sabda-Mu ya Allah tak akan kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami telah berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Yesaya 66 ayat 10 sampai 14, Galatia 6 ayat 7 sampai 16, Lukas 10 ayat 1 sampai 11 dan 16 sampai 20. Yesaya 66 ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia sekirang-kirangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu menghisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Bacaan yang kedua diambil dari Galatia 6 ayat 7 sampai 16. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah,
selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Bacaan ketiga terambil dari Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 5. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini." Bacaan keempat, Lukas 10 ayat 6 sampai 11. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, jika debu kotamu yang melekat pada kaki kami bebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat." Bacaan yang terakhir dari Lukas 10 ayat 16 sampai 20. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk padamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Demikian bacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dan anak-anak.
Pagi hari ini kita memasuki bulan keluarga Gereja Kristen Jawa Wetan. Itu artinya kita diajak selama 1 bulan merenungkan, menghayati, memahami, dan juga melakukan terkait dengan bagaimana sesungguhnya keluarga yang kita bangun itu bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan yang kita jalani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tentang keluarga, sebenarnya orang tidak pernah kehabisan waktu untuk berbicara, tidak pernah kehabisan waktu untuk berdiskusi, berceramah, bahkan juga berdebat. Gereja pun rasanya tidak pernah berhenti untuk selalu memikirkan, mengajarkan, menuntun pada salah satu pilarnya, yaitu keluarga. Tanpa keluarga yang kuat, tanpa keluarga yang berkualitas, saudara-saudara, maka kita meyakini misi gereja ketika dia harus mewartakan kabar kesukacitaan, kabar keselamatan bagi dunia, maka akan berhadapan dengan kendala besar. Kita menghayati bahwa keluarga itu adalah tempat setiap orang untuk mengawali, untuk bertumbuh dan menata kehidupan. Slogan yang mengatakan keluarga itu adalah segala-galanya. Namun juga kita tidak memungkiri sebuah kenyataan, kadang keluarga juga menjadi tempat munculnya persoalan-persoalan kehidupan. Keluarga itu seperti 2 sisi mata uang. Keluarga dapat menjadi sumber pengharapan atas setiap orang yang menjadi penghuni rumah itu. Tetapi jika tidak diperhatikan, saudara-saudara, keluarga dapat menjadi sumber atas keputusasaan. Ada keluarga yang bahagia, tapi juga ada keluarga yang belum bahagia. Ada keluarga yang hidupnya begitu-begitu saja alias sambar, tapi juga ada keluarga-keluarga yang hidupnya menyala penuh semangat. Singkat kata, kita bisa mengatakan keluarga itu unik. Keluarga itu tak tergantikan dan penuh dengan kejutan. Kualitas hidup di dalam keluarga itu, saudara-saudara, ujungnya bergantung bagaimana setiap anggota keluarga itu pada akhirnya menyikapi, membangun, menumbuhkan, merawat, memelihara keluarga itu sendiri. Dari zaman ke zaman, kita tahu bahwa keluarga-keluarga itu juga berhadapan dengan tantangan dan cobaan. Era modern ini tantangannya juga semakin besar, semakin berat. Mentalitas negatif modern, orang-orang modern pada saat ini juga menjadi kendala besar. Kita bisa memperhatikan individualisme, hedonisme, konsumerisme, sekularisme, atau pendewaan nilai-nilai kebebasan yang seolah-olah itu menjadi pesaing berat atas nilai-nilai dalam keluarga, yaitu kesatuan, kebersamaan, kesabaran, kerukunan yang seharusnya ada dalam kehidupan keluarga. Ada banyak orang, kita boleh mengatakan ada banyak motivator, ada banyak konsultan keluarga yang menawarkan kiat-kiat jitu untuk mempertahankan keluarga di tengah-tengah tantangan seperti itu. Dan sebenarnya gereja pun juga selalu berusaha untuk menyikapinya dengan apa yang diajarkan, dengan pengajaran dan dengan penggembalaan. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebagian besar kisah dalam Alkitab itu adalah kisah keluarga. Jadi pilar utama kisah-kisah di dalam Alkitab itu adalah kisah-kisah tentang keluarga. Tentu bukan sembarang keluarga, tapi keluarga yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Kita boleh menyebut dari Adam, Hawa, Abraham, Sarai, Yakub, Ishak, dan seterusnya, yang bercerita tentang keluarga. Bahkan saudara-saudara, kita tidak akan bisa menolak ketika ada seorang yang mengatakan misalnya begini,
Alkitab itu bisa disebut sebagai kitab dari dan untuk keluarga. Kita tidak memungkiri itu. Alkitab itu adalah kitab dari dan untuk keluarga. Karena berisi kisah tentang keluarga. Pilar penopang utama dalam Alkitab, cerita yang ada itu adalah cerita-cerita tentang keluarga. Tanpa cerita tentang keluarga, saudara-saudara, apa yang ada di dalam Alkitab? Karena itu adalah pilarnya. Meskipun kita tahu, saudara-saudara, Alkitab itu bukan satu kitab yang memberikan jawaban instan atas setiap pergumulan keluarga kita. Bukan. Tetapi Alkitab cukup memberikan inspirasi bagi kita untuk mampu keluar dari berbagai macam kritis dan tantangan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Para penulis Alkitab, saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang dengan jujur bercerita tentang keluarga yang dililit oleh berbagai macam persoalan. Sebab persoalan itu sesungguhnya adalah bagian dari kehidupan keluarga. Meski itu tidak berarti bahwa keluarga-keluarga itu mencari persoalan. Keluarga-keluarga yang diceritakan di dalam Alkitab, saudara-saudara, menunjukkan kepada kita bahwa keluarga-keluarga itu adalah keluarga-keluarga yang tidak mudah menyerah. Keluarga yang tidak mudah untuk bertekuk lutut pada persoalan-persoalan hidup yang harus mereka hadapi. Mereka itulah keluarga beriman. Dan dengan pertolongan Tuhan, mereka dimampukan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang harus mereka hadapi. Memang harus kita akui bahwa di dalam Alkitab itu juga tak nampak keluarga yang sempurna. Dalam keluarga-keluarga yang diceritakan di dalam Alkitab, masih selalu saja kita dapati di sana sini ada cacat, ada celah, ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan, ada penyimpangan. Di sana kita dapati hal yang seperti itu. Tetapi kita tidak akan bisa memungkiri satu kenyataan, yaitu bahwa melalui keluarga-keluarga inilah Allah berkarya menjalankan misi penyelamatannya atas dunia ini. Melalui keluarga-keluarga inilah Allah menjalankan misi penyelamatannya atas dunia ini. Dan itu berangkat dari perjanjian lama, nyata jelas pada pemanggilan keluarga Abraham. Walaupun kita mengatakan yang dipanggil itu Abraham, iya, tetapi mereka adalah satu keluarga. Satu keluarga. Dari satu keluarga berkembang menjadi keluarga yang lebih banyak, berkembang menjadi satu bangsa. Dan semuanya pada akhirnya berpuncak pada peristiwa Yesus yang juga lahir dalam satu keluarga. Yang ini mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya Allah berkarya menyelamatkan dunia ini melalui keluarga-keluarga. Kenyataan ini mau mengatakan kepada kita, saudara-saudara, bahwa keluarga-keluarga itu punya peran sentral untuk menopang karya Allah. Dan Allah berkenan menggunakan keluarga-keluarga itu untuk mengemban misi penyelamatan yang dikerjakannya di atas dunia ini. Dan itu tidak saja terjadi pada umat perjanjian lama atau tidak saja terjadi di dalam cerita Alkitab, tapi juga terus terjadi pada zaman ini ketika kita ini hidup dan berkarya. Nah, dalam perspektif inilah saudara-saudara, kita bisa memahami tema yang diangkat oleh GKJW di bulan keluarga di bulan Juli ini. Keluarga yang ikut serta karya Allah. Keluarga yang ikut serta karya Allah. Keluarga yang terlibat bersama Allah untuk menjalankan karya penyelamatan untuk dunia ini. Inilah yang akan kita gumuli sepanjang bulan Juli ini, ketika kita bersama-sama memasuki bulan keluarga. Keluarga yang ikut serta karya Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara-saudara, apa dan bagaimana keluarga itu terlibat dalam karya Allah?
Keterlibatan seperti apa yang Allah mau untuk kita lakukan dalam menopang misinya? Itu pertanyaannya. Kisah Tuhan Yesus mengutus 70 orang murid, tampaknya itu menjadi contoh yang baik bagi kita untuk memahami makna keterlibatan keluarga dalam karya Allah di dunia ini. Mari bersama-sama kita memperhatikan kembali apa yang menjadi bacaan ketiga kita. Waktu itu saudara-saudara, Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya. Artinya ini adalah sebuah penugasan yang kedua. Sebelumnya Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya, sekarang Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya. Mereka itu diutus untuk pergi ke kota-kota yang hendak dikunjunginya. Dan misi ini saudara-saudara bukanlah misi yang ringan. Ini bukanlah misi yang gampang. Tetapi ini adalah misi yang berat, misi yang tidak mudah. Paling tidak ada 3 alasan yang mendasar, saudara-saudara, mengapa dikatakan bahwa misi ini adalah misi yang tidak mudah. Yang pertama, saudara-saudara, karena mereka adalah orang-orang yang lemah. Sedangkan mereka dikelilingi oleh berbagai macam tantangan, rintangan, ancaman, bahaya yang ada di sekeliling mereka atau melingkup kehidupan mereka. Tuhan Yesus menegaskan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini yang pertama, sebagai tantangan terberat bagi mereka yang mendapatkan tugas diutus oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, tugas ini tidak mudah karena mereka itu ditantang oleh Tuhan Yesus untuk sepenuhnya menyandarkan hidupnya, menyandarkan perjalanan dan kebergantungannya kepada Tuhan. Oleh karena itu mereka tidak diperkenankan untuk membawa pundi-pundi. Mereka tidak diperkenankan untuk membawa bekal. Mereka tidak diperkenankan untuk membawa kasut. Begitu diungkapkan dalam bacaan kita. Karena apa? Karena sungguhnya Yesus ingin bahwa murid-murid yang diutus itu sungguh-sungguh hidupnya hanya bergantung kepada Dia yang mengutus, kepada Allah, kepada Yesus. Yang ketiga, saudara-saudara, mengapa ini tugas yang berat, tugas yang tidak mudah? Karena mereka itu harus fokus berjalan menuju kota tujuan. Mereka harus fokus menuju kota tujuan. Oleh karena diungkapkan dalam bacaan kita, jangan memberi salam kepada siapapun dalam perjalanan. Bukan berarti mereka sombong, bukan saudara-saudara. Jangan beri salam, bukan mereka berarti sombong, bukan. Maksudnya adalah, jangan sampai perjumpaanmu dengan orang lain itu akan menghambat perjalananmu untuk sampai ke kota itu. Sebenarnya seperti itu maksudnya. Oleh karena itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa ini adalah tugas yang berat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada 70 muridnya. Saya membayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bahwa tugas perutusan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu mungkin diawali dengan diskusi, atau mungkin diawali dengan dialog yang panjang dengan para muridnya. Mengapa saudara-saudara? Karena mereka harus menjalankan misi yang berat ini. Mereka harus menjalankan misi yang tidak mudah ini. Mereka pasti akan berdiskusi dengan Tuhan Yesus. Mereka akan berbicara tentang Yesus. Dan Yesus meyakinkan mereka. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, dalam banyak kisah kita juga tahu bahwa Musa pun, seorang yang besar itu pun ketika diutus oleh Allah, dia pun masih juga mengelak kan. Musa masih mengelak, jangan saya Tuhan, jangan saya tidak bisa, begitu. Nabi-nabi yang lain banyak yang juga mereka berusaha untuk mengelak atau berdalih ketika dia mendapatkan tugas dari Tuhan. Oleh karena itu saya membayangkan bahwa ketika 70 murid ini diutus oleh Tuhan Yesus dengan hal-hal yang tidak mudah harus mereka jalani itu, sangat mungkin bahwa mereka itu masih ada dalam percakapan dialog sampai pada akhirnya Tuhan Yesus meyakinkan mereka untuk mereka pergi menuju kota-kota yang hendak dituju oleh Tuhan Yesus. Dan ketika misi ini telah dilakukan, saudara-saudara, ketika misi ini telah dijalankan, Lukas memberitakan kepada kita bahwa mereka adalah orang-orang yang berhasil.
Mereka berhasil menjalankan misi itu dengan baik. Mereka pulang dengan gembira, begitu dikatakan kepada kita. Ayat yang ke-17 dari pasal yang ke-10. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata. Selanjutnya menunjukkan bagaimana para murid ini sungguh-sungguh bisa melakukan apa yang menjadi misi mereka dan mereka pulang dengan gembira. Kita tidak memungkiri Bapak Ibu dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bahwa keberhasilan ini, keberhasilan 70 murid Yesus itu tentu karena campur tangan Allah di dalam kuasa-Nya. Murid-murid dapat melakukan apa yang besar, apa yang hebat, itu karena mereka telah diberi kuasa, mereka dimampukan oleh Allah dalam karya Tuhan Yesus. Sehingga mereka pun pada akhirnya bisa menyelesaikan itu. Namun sebenarnya tidak hanya itu. Keberhasilan itu juga sebenarnya ditopang oleh keluarga-keluarga yang menyediakan diri terlibat karya bagi Allah. Jadi keberhasilan itu bukan hanya karena karya Allah. Karena Allah sendiri juga sebenarnya melibatkan keluarga-keluarga yang menyediakan diri untuk berkarya baginya. Keluarga-keluarga yang tidak dia melihat dan tahu bahwa misi Allah itu sedang dilakukan. Mari perhatikan saudara-saudara. Di dalam Lukas pasal 10 ayat yang kelima dikatakan kepada kita. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Itu yang diungkapkan kepada kita. Sebelum kamu masuki suatu rumah, katakanlah damai sejahtera bagi rumah ini. Ini bukan ungkapan basa-basi. Bukan ungkapan salam tanpa makna. Ini adalah ungkapan doa, tapi juga sebuah ungkapan harapan. Inilah yang diharapkan terjadi untuk seluruh penghuni rumah, yaitu mengalami damai sejahtera. Ayat yang ke-6. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan jika di situ ada yang layak menerima salammu itu. Secara hurufiah saudara-saudara, ini bisa diartikan begini. Jika di situ ada anak damai, begitu maksudnya. Jika di situ ada anak damai itu bisa juga menunjuk jika di situ ada orang yang cinta damai, begitu. Jika di situ ada orang yang cinta damai, salammu itu akan tinggal atasnya. Artinya adalah bahwa Allah itu akan benar-benar membuat keluargamu itu ada dalam damai sejahtera. Tetapi jika dalam rumah itu tidak ada orang yang cinta damai, maka salammu itu akan kembali kepada engkau. Ayat yang ke-7 saudara-saudara. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Tinggallah dalam rumah itu. Maksudnya saudara-saudara, rumah yang menerima mereka, yang para penghuninya itu adalah keluarga orang-orang yang cinta damai. Ini yang menegaskan kepada kita, mengapa saya mengatakan, mengapa kita memahami bahwa selain karya Allah yang nyata dalam kuasa di atas kehidupan para murid yang diutus, di situ juga ada keluarga-keluarga yang menopang perjalanan kehidupan mereka ketika mereka menjalankan misi. Narasi Lukas mau menunjukkan kepada kita saudara-saudara bahwa penopang pekerjaan Tuhan itu adalah keluarga-keluarga yang cinta damai. Ini yang mau dikatakan kepada kita. Bahwa penopang pekerjaan Tuhan itu adalah keluarga-keluarga yang cinta damai. Itu pula yang sebenarnya membuat 70 murid Yesus yang menjalankan misi itu berhasil.
Hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan memulai bulan keluarga Gereja Kristen Jawetan. Jadi mulai tanggal 3 ini sampai tanggal 31 Juli 2022, kita akan masuk dalam bulan keluarga, dalam tema besar keluarga yang ikut serta karya Allah. Kita akan mengulik tema ini sepanjang bulan ini. Harapannya kita juga bisa mewujudkan itu sebagai hal yang nyata di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa keluarga yang ikut serta, keluarga kita ikut serta dalam karya Allah. Adalah bijak saudara-saudara kalau pada saat ini kita belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan melalui pewartaan sabda ini, melalui apa yang kita baca ini. Paling tidak dari apa yang kita renungkan, dari apa yang kita baca, apa yang kita perhatikan dalam bacaan kita, ada 3 hal penting. Yang pertama itu adalah seruan. Seruan. Seruan untuk kita, seruan untuk keluarga-keluarga kita. Allah berseru, aku membutuhkan engkau para keluarga Kristen. Aku membutuhkan engkau supaya engkau terlibat dalam pekerjaan yang kukerjakan demi damai sejahtera. Oleh karena itu, Allah menyerukan kepada kita, jangan diam, jangan hanya melihat, jangan hanya menonton, jangan hanya berkomentar, apalagi menolak atau kita menghina. Terlibatlah dalam pekerjaan Tuhan, seperti Allah yang juga terus terlibat dalam kehidupan manusia. Allah yang terus menggendong manusia, Allah yang terus ada merangkul kehidupan manusia seperti apa yang diungkapkan dalam bacaan kita yang pertama dalam Yesaya. Allah adalah Allah yang menggendong, Allah yang melihara, Allah yang terlibat dalam kehidupan manusia. Maka biarkanlah kita mendengar dengan seksama, mendengar dengan pasti apa yang menjadi seruan Tuhan. Aku membutuhkan engkau. Terlibatlah, jangan hanya diam, jangan hanya melihat, jangan hanya berkomentar. Yang kedua, saudara-saudara, dan juga memahami masih tetap ini adalah seruan. Seruan supaya kita semua, para keluarga itu, para anggota keluarga itu membuka pintu hati, membuka pintu rumah kita. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada dalam perjalanan seperti halnya para murid Yesus. Kita tahu, para murid Yesus itu mereka pergi menjalankan misinya itu tanpa membawa pundi-pundi, tanpa membawa bekal. Itu berarti dalam kehidupan kita sebenarnya mau mengingatkan kepada kita di dunia ini ada banyak orang yang hidup tanpa makanan, hidup tanpa perhatian, hidup tanpa kepedulian begitu. Maka mau tidak mau para keluarga Kristen, kita umat Tuhan diajar untuk membuka diri untuk mereka yang hidupnya tidak memiliki itu. Tak memiliki makanan, tak memiliki dalam kehidupannya perhatian dari orang lain, tak memiliki minuman, tak memiliki remah untuk berteduh. Oleh karena seruan untuk kita, saudara-saudara, seruan dari Tuhan untuk kita, bukalah pintu hati kita. Bukalah pintu rumah kita untuk mereka yang hidup tanpa, mereka yang tidak memiliki. Terlibatlah untuk menolong mereka. Terlibatlah untuk menolong mereka. Itulah yang Allah mau untuk kita kerjakan. Dengan kita berusaha untuk mengerjakannya, maka kita tidak akan disebut sebagai orang-orang yang mempermainkan pekerjaan Tuhan atau mempermainkan Tuhan. Dalam istilah Galatia tadi, saudara-saudara, mereka yang tahu baik tetapi tidak mengerjakan yang baik, itu disebut sebagai orang-orang yang mempermainkan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mendengarkan seruan ini dalam hidup kita, membuka hati kita, membuka rumah kita untuk mereka yang tidak memiliki. Seperti halnya murid-murid Yesus yang tidak memiliki bekal, tidak memiliki hal yang sebenarnya mereka butuhkan. Oleh karena itu perlu ada yang menopang. Yang ketiga, saudara-saudara, saya menghayati bahwa
firman Tuhan mengingatkan kepada kita akan sebuah panggilan. Panggilan untuk hidup sebagai keluarga-keluarga yang cinta damai. Karena sekali lagi, bahwa misi Tuhan, pekerjaan Tuhan, itu hanya ditopang oleh keluarga-keluarga yang cinta damai kalau kita berpedoman pada apa yang dipaparkan, apa yang dinarasikan oleh Lukas. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita belajar untuk menjadi orang yang mengupayakan damai dengan cinta. Berdamailah dengan diri sendiri. Berdamailah dengan anak-anakmu, berdamailah dengan suamimu, berdamailah dengan istrimu, berdamailah dengan anak-anakmu, atau berdamailah dengan orang tuamu. Ajarilah anak-anak kita untuk juga berdamai dengan yang lain. Karena apa? Karena damai yang kita ajarkan itu pada akhirnya bukan hanya untuk kehidupan kita, tapi juga untuk kehidupan yang lebih besar, yaitu untuk karya Allah yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap pekerjaan yang terus akan berlanjut atas dunia ini. Engkau juga dipanggil. Kita semua dipanggil untuk hidup dalam cinta. Supaya hanya dalam cinta itu, saudara-saudara, pada akhirnya damai sejahtera itu akan menjadi nyata. Seperti apa yang diungkapkan oleh pengajaran Tuhan Yesus. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Biarkanlah itu menjadi nyata dalam kehidupan kita ketika kita dalam hidup kita ini belajar mewujudkan cinta damai. Dimanapun kita berada, dan apapun juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan biarlah damai sejahtera Allah itu akan melingkupi kita. Dengan berbekal damai sejahtera ini, kita akan berkarya bagi Allah. Mereka yang tidak memiliki damai sejahtera, saudara-saudara, mereka tidak akan mungkin mampu untuk berkarya bagi Allah. Karena bagaimana mungkin berkarya bagi Allah jika hati kita, hidup kita tidak ada dalam kedamaian itu? Pasti yang akan diupayakan adalah bagaimana mencari damai itu. Tapi Allah menjanjikan kepada kita, damai itu akan ada. Yang layak untuk menerimanya, mereka adalah mereka yang hidup dalam cinta damai. Mari kita menghayati bulan keluarga di tahun 2022 ini dengan tetap percaya bahwa kita ini adalah keluarga yang diminta oleh Allah untuk menopang karyanya. Amin. Saat teduh untuk kita. Satu persembahan pujian dari keluarga Kamboji, kami dan seisi rumah kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang harum.
dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, menyembah-Mu, Allah setiap waktu. Dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi-Mu dan kasih-Mu di setiap waktu. Setiap waktu. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan memperbaharui iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mengangkat doa syafaat kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami sudah boleh membangun ibadah dengan keadaan yang baik, sehat, dan tanpa suatu kekurangan apapun. Bapa, saat ini kami ingin berdoa untuk setiap keluarga yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera, agar bisa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, juga kami berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi masing-masing keluarga.
Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kemampuan, dan kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami juga berdoa buat persekutuan gereja kami, yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Malang. Kiranya Engkau senantiasa menyertai persekutuan gereja yang diadakan oleh gereja maupun dari kelompok-kelompok. Ya Bapa, kami juga mendoakan Bapak Pendeta Legal Indriawan, Bapak Ibu Majelis, dan jemaat. Demikian ya Tuhan, haleluya. Terima kasih juga untuk kemurahan kasih-Mu yang tercurah untuk kami dan kelimpahan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk kehidupan persekutuan dengan alam ciptaan-Mu. Berikan kami Roh Kudus-Mu agar kami bisa menjaga dan memelihara alam ciptaan yang Tuhan berikan untuk kami. Agar alam ciptaan-Mu ini bisa menjadi sarana untuk kami membangun persekutuan bersama umat-Mu. Terima kasih Bapa untuk alam yang indah ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau karuniakan kepada kami. Engkau juga yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk saling berkumpul dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka, kami ingin memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan, bantulah bangsa ini agar dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka, hingga perpecahan antar suku dan agama. Kami tahu bahwa pada saat ini di negara kami marak paham-paham intoleran dan radikalisme yang menyebar di berbagai bidang yang mengakibatkan timbulnya perpecahan di masyarakat. Kami berdoa untuk mereka, kiranya Tuhan membuka hati mereka dan menyadarkan mereka untuk sadar arti pentingnya keberagaman dalam bernegara dan bermasyarakat. Persatukan kami ya Tuhan, ajarlah kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain, supaya kami bisa menjaga toleransi yang selama ini tetap terjaga. Terlebih-lebih dalam waktu dekat akan memasuki masa-masa pemilu. Tolong jaga bangsa dan negara kami agar momen ini tidak dijadikan ajang politik identitas yang semakin memecah belah bangsa kami. Kami juga mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, MPR, hingga jajaran menteri agar selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Biarlah mereka mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, mampukan kami untuk selalu bersyukur dan bersuka cita atas berkat-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami melanjutkan doa saudara-saudara kami. Kami menyerahkan pergumulan kami, masing-masing warga jemaat. Kami sering merasa lemah, tak berdaya, menghadapi berbagai persoalan hidup kami. Beri kami kekuatan serta kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi berbagai persoalan dan tantangan hidup kami. Janganlah persoalan dan tantangan membuat kami menjauh dari Tuhan, tetapi justru membuat kami semakin kuat memegang Tuhan dan menyerahkan hidup kami ke dalam genggaman tangan-Mu. Di tengah dunia yang baru pulih dari pandemi ini, ternyata masih banyak ancaman berbagai penyakit. Lindungi kami dan berilah kami kesehatan, agar kami dapat selalu memuliakan nama-Mu. Sertailah perjalanan hidup kami,
Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, agar kami tetap setia kepadamu dan hidup di dalam-Mu yang benar. Inilah doa permohonan kami, yang semua ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami satukan doa kami dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, sebagai ungkapan rasa syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Bagian Alkitab yang akan melandasi persembahan kita diambil dari Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita memberikan persembahan dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 363 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Yesus ku serahkan
Kami undang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Bapa di dalam surga, karena kasih karunia dan berkat yang kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu hanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu, sebagai ungkapan syukur kepada Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami, agar persembahan ini menjadi berkat untuk pelayanan-Mu dimanapun diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, terutama untuk mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita mengungkapkan pengakuan dan tekad kita menjalani kehidupan kita bersama. Engkau berada di dunia ini tetapi bukan dari dunia. Allah yang membumi bagi kami. Kami mohon penyertaan Allah. Kembalilah ke dalam hidupmu. Jawablah pertanyaan Tuhan bagimu. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Immanuel, Allah beserta kita. Jadilah keluarga Allah, di mana setiap orang di dalam persekutuan harus menyebarkan dan memancarkan kasih bagi setiap sesamanya, baik sesama manusia dan sesama ciptaan. Hitung Ria 134.
di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadi sumber atas segala berkat, keselamatan, damai sejahtera, menyertai engkau menjalani kehidupan saat ini dan selamanya. Amin.